namanya. Pokoknya itulah. Merchandise, merchandise. Ya begitu pokoknya. Sukseskan, sukseskan. Gimana? Suksesan, sukses. Saya susah yang begitu-begitu ya ikhwan ya. Suksesan. yakni fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Itu gampang bagi saya. Suksesan. Gimana? Aduh, memang blow on gua. Kajarta. Iya, kalau tulisannya kan Jakarta, bacanya Kajarta. Gua kagak bisa nyebutin Jakarta itu, kagak bisa gua. Gua kalau nyebutin Jakarta itu harus Kajarta, kalau nggak bisa. Sukseskan. Ya, lidah saya itu nggak bisa yang begitu. Sukseskan merchandise. Oke. Selamat sore. Apa ini? Oh, Fukoma ke Natubay, aku ke BBO. Orang Aceh nih, bukan orang Aceh, pura-pura Aceh. Sisa Belanda dulu, keturunan Pang Tibang, keturunan itu Senohogronyo ada nih. Jangan kalian pikir di Aceh semuanya darah pejuang, enggak, darah pengkhianat banyak juga. Namanya aja Kodrat. Mana ada orang Aceh namanya Kodrat? Orang Aceh itu namanya Kudrat atau Kudrah. Itu kalau orang Aceh. Kodrat, mana ada orang Aceh Kodrat? Ya, Kobrat kalau di Aceh, Kobrat. Kurtubi. Sukseskan. Gerakan Pencerdasan Nasional. Wajib belajar 9 tahun, program zaman dulu itu sepertinya sudah kalah dengan program wajib halu bertahun-tahun. Nah, ini salah satu Habib Kodok ini mungkin dia pingin viral, tapi memviralkan ketololannya. Itu yang saya nggak habis pikir ya ikhwan. Memang mereka begitu. Viral dengan ketololannya. Ada yang viral gara-gara minta lubang belakang bininya. Ya kan? Patkah bui di Petamburan, Bang? Nggak ada babi di sini, Bang, di Petamburan. Di sini nggak ada. Clear area. Nggak zaman lagi nyari babi, bro. Buru babi, buru Habib sekarang. Masa babi diburu? Habib lah. Mana main? Udah puas kau? Buru babi. Buruan kalian apa? Babi. Mana main? Habib lah. Puga-pegah abang-abangai. Bukan orang Aceh, teman-teman. Ini pasti bisikan dari temannya orang Aceh. Nggak bener tulisan Acehnya. Patut dicurigai ini. Abal-abal. Bang Snef, nggak usah dilayani. Anak payah layan dari apa-apa bengai. Wajibnya Habib, man. Orang minum kencing Habib. Mau dibilang kayak gimana pun nggak bisa dia. Otaknya udah terkontaminasi dengan zat yang terkandung pada urin Habib. Ya, wajibnya Habib. Habib ilap ngumpulut ini. Ya. Kencing Habib dicelupin apa itu nasi ketan dimakan sama dia.
Itu mau dibilang apapun nggak bisa dia, nggak bisa move on. Aduh. Si Gentang so nantang. Ya, sepertinya video dia di TikTok dia udah nggak ada, udah dihapus. Kena mental dia langsung. Apalagi dijabanin sama TIJ ya kan. Model-model ini ya tukang minta sumbangan itu. Tukang minta sumbangan bawa-bawa Habib, ya, ini model-model inilah. Model Kerbo ini. Mau kan dengar suara dia? Biar gua putarin, kita roasting suara dia. Hah? Untuk menutupi kebohongan, menutupi kesalahan dengan marah-marah. Itu bocil. Gimana? Kita roasting dia. Buat ini, kesenangan aja. Kesenangan gue sekarang lihat bocil seperti ini. Bocil kayak Arya, kayak model gini. Dulu ada kodok satu lagi itu. Yang siap menghalalkan darah itu. Gue suka banget itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arn. Putar ya? Putar suaranya ya? Ya udah. Tadi malam pun nggak habis gue putar. 500 yang nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu wajib hukumnya. Ini khusus video buat Anda yang tidak percaya dengan nasabnya Rasulullah SAW. Kami percaya dengan nasabnya Rasulullah. Justru kalian nggak percaya dengan nasabnya Rasulullah, nggak percaya dengan Wali Songo. Katanya Wali Songo nggak ada keturunan, itu bahar orangnya. Ya, kalau kalian nggak tersambung, Wali Songo tersambung. Wali Songo bukan Ba'alawi. Wasallam untuk Imaduddin saya khususkan buat Anda. Saya Sami menantang Anda dimanapun Anda berada. Menantang Anda dimanapun Anda berada. Nantangnya itu di kamar sama bini, nantang orang. Kowar-kowar dalam kandang gitu. Hah? Udah kalau ketemu orang ini nggak usah dipukulin, dibalik aja. Kayak kalian ngebalik kecoa, ngebalik kura-kura kayak gitu sampai tahun depan ya kalau nggak ada yang nolongin. Nah, udah, ketemu kau balik aja. Mau bawa golok kayak mau bawa goblok, kalau goblok udah pasti dia bawa. Nah, kalau ketemu dia kau balik aja. Misalnya lagi gini, balik gini. Ya. Habis itu kau kasih backsound. Ya Rob. Ya Rob. Begitu nanti biar orang sedih. Karungin nggak nih, nggak muat. Nggak muat Satria Arjuna dalam karung nih. Sarung aja dia nggak harus lipat. Pakai sarung udah itu, nggak pakai lipat nih kalau model kayak gini, aku tengok. Nggak bisa dilipat sarungnya, apalagi dikarungin. Parah kan kalau di roasting sama TJ? Parah ya ikhwan. Model kayak gini mau ngancam kayak gimana, habis itu takut sendiri. Goblok. Ngapain lu viralin kegoblokan lu di publik? Mending lu ngocok kamar mandi. Dapat sebambu lu jual. Kalau ada yang beli ya laku, kalau nggak ada ya udah buang. Budak. Kenapa? Kalau kakek lu dibantai kenapa? Gua nanya nih, kakek lu dibantai kenapa? Apa yang membuat kami harus pusing? Kakek lu diperkosa, disodomi, dibantai, digantung. Terus masalahnya apa? Tolong tanya sama dia. Masalahnya apa sama kita? Masalahnya apa sama Kiai Imat? Kiai Imat yang bantai kakek kau. Kenapa? Mau kakek ente dibantai, dikecapin sama orang, digebukin sama masa. Mau kakek ente dipukulin karena nyolong, dipukulin karena nyolek bini orang, nggak ada urusan sama kita. Nggak urusan. Bawa golok itu kenapa? Pengen jihad gitu? Udahlah ente ke Palestina aja, jadi intameng.
Palestina aja, bawa golok ente tuh. Atau bawa sini golok ente biar ku kocok. Belum pernah lihat PJ ngocok golok? Hah? Itu golok yang gua kocok itu golok Asgar Blade. Tahu golok Asgar Blade? Hah? Golok paling tajam di Indonesia. Buatan Ustadz Abdul Khair. Itu gua kocok ini, gua kocok. Udah, cari Habib-Habib yang sebesar badan kau itu jadikan pelampung aja, buat pulang kampung. Lu lompat ke laut jadi pelampung. Ditenggelamkan juga susah itu model-model seperti itu. Kenapa? Kalau kakek ente dibantai, kenapa? Kami harus bilang wow gitu. Harus bilang Masya Allah Habibana gitu. Kenapa? Kakek ente PKI dulu? Bukan? Kalau yang jadi pejuang jarang-jarang aku tengok Habib jadi pejuang. Pejuang yang diklaim Habib banyak. Kenapa kakek ente? Jadi biar dramatis, biar terkesan kalau ente cucunya pejuang yang dibantai gitu. Siapa namanya? Sebut dong, spill. Kakek ente siapa? Sonohogronyo, Menir Othman. Menir Othman matinya gimana? Digantung, dibunuh oleh Belanda. Mati sendiri. Aduh. Aduh. Kakek ente. Kodok. Assalamualaikum. Saya punya kakek dulu dianiaya, dibantai dengan orang-orang yang tidak benar. Saya sebagai cucunya saya pengen dibantai, saya punya kematian. Anda saya tantang dimanapun Anda berada. Sambil Muhammad. Lu kalau dibantai ngapain? Misalnya lu kita bantai nih, untuk apa? Kepala lu dijadikan ganjalan kandang kerbau aja kagak bisa. Untuk apa? Kita cincang daging kau, kita kasih ke babi, babi pun nggak mau. Buat apa? Gua mutilasi lu, gua potong tipis-tipis kayak bakso, gua kasih ke anjing, nggak mau anjingnya. Terus untuk apa kita bantai lu? Mending lu bernafas lah sekali lagi. Ya. Kalau mau bikin konten bikin yang bagus, biar viral. Jangan kayak Bahar. Caci maki orang biar terkenal. Nantang-nantang orang, tapi kagak pernah ada solusinya. Mukulin bocil. Gue bilang sama ente, lu kita jadikan bubur, kita kasih ke babi, nggak mau babi. Gue pastikan itu ya. Merepotkan aja. Mending lu kalau kagak tahu mau ngapain, biar nggak nyusahin orang, lu jebur aja ke laut, nggak akan tenggelam lu. Biar hanyut lu ke kampung asal kau. Nyusul bapak kau. Udah. Gimana? Pedas nggak? Kalau belum kita tambah lagi cabai. Level berapa barusan? Baru level 3 itu. Belum pun level 3, 2,5 itu. Yogyakarta nyimak. Salam buat saudaraku, dulurku yang ada di Jogja semuanya. Kita bantai dia mau ngapain coba? Ntar dibantai, ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Aduh. Parah. Budak. Gua nyari ada video nih.
Mana ya video si Rizik ada? Gua mau roasting dia juga nih. Pokoknya mereka aneh-aneh, lucu-lucu. Dibilang lucu nggak mau. Bentar ya ikhwan. Bentar ya. Mana lah ini video si Rizik. Bentar ya ikhwan. Ya Rob, udah 1000 ya? Yang nonton channel baru. Gua udah ada pendapatan 2 juta di channel ini. Mana tadi malam udah gua like video Rizik. Entah di HP itu ya. Pokoknya seru. Mana tadi malam gue? Tadi malam habis gue lihat. Pokoknya lucu. Udah panas. Ini bukan. Ini parah nih. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Oh, tidak diperlukan dalil untuk cinta sama Habib, tapi hati yang sahih. Nggak perlu dalil yang sahih. Terus? Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Oh, syaratnya jadi wali harus cinta kepada habaib. Wali-wali kita di sini nggak kenal sama habaib. Jadi wali kok. Syarat jadi wali cinta sama habaib. Dobol nggak? Dobolowi gue bilang. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Sugi Nur aja bilang baik. Ampun kalian. Tak apa-apa bacot kalian. Untuk jadi wali harus cinta habaib. Aduh. Parah. Mana lagi nih? Ada si Rizik ngomong, tak apa dia ngomong. Mana? Udah nanti kita cari, kita buat video live khusus aja lah. Nggak tahu lagi gua di mana. Ya Rob, 1030.000. 1030.000. 1030. Subscribe ya, subscribe. Biar budak pada pangling. Marah dia. Subscribe. Gua suruh nih subscribe. Minta tolong. Bukan perintah. Subscribe. Ngemis subscribe. Hilang kesedihan kami sudah. Begitu FPI dibubarkan, lahir FPI baru yang ternyata saudara lebih bagus, lebih baik. Saudara, luar biasa. Ada video yang mengatakan begini, si Rizik bilang. Jadi kalau ada anak-anak antum yang mati karena membela habaib, jangan sedih. Malah doakan kalau berangkat ngawal habaib biar nggak pulang, biar mati, kata dia. Mati kemarin heboh, hancurkan hancur-hancurnya. Udah ngomong gimana perasaan keluarganya. Pas ngasih doktrin suka hati gitu. Ada video Rizik itu. Jangan takut mati demi bela habaib. Ngobrollah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan takut mati, justru mati iling-ilingan gitu. Berebut mati. Karena satu ketiga, Nabi minyak berkawin bagus.
Mana video dia nih? Orang capek, orang dari pagi kerja. Kok ketawa lu? Lo untuk apa, Habib? Untuk perang? Bukan. Untuk kudeta? Bukan. Kalau besok anak-anaknya berjuang bela Islam, setuju gak, Bo? Bo, gak, Bo? Anak-anak berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian. Jika punya anak mati sakit, orang yang mati sakit di dalam Allah, dia bakal berdiri di pintu surga. Oh, bela Rizik, bela Habib mati syahid ya ikhwan. Oh, terus? Untuk mengajak 70 anggota keluarganya masuk surga. Iya, untuk ngajak 70 anggota keluarganya masuk surga dengan adanya syahid dalam satu keluarga itu satu orang misalnya. Oke, terus? Bayangkan kalau orang mati sakit, dia nunggu di pintu surga. Ya Allah, aku ingin ayahku masuk surga. Aku 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 masuk surga. 70 orang. Ya, betul. Allah, nikmat tidak? Nikmat ya. Tidak. Jadi takut tidak masih sahid. Mau tidak masih sahid. Oh, nggak ada di sini ada sebenarnya video dia bilang untuk antum-antum yang anaknya membela habaib, pergi membela habaib, jangan doakan pulang dia. Doakan dia syahid. Bela Rizik syahid. Dari mana itu dalilnya? Terus kalau syahid yang 6 orang itu kenapa ente kutuk? Kutuk begini, kutuk begitu. Hancurkan sehancur-hancurnya yang telah membantai. Seharusnya senang dong. 6 orang dikali 70 orang yang bisa dibawa masuk ke neraka. 70 dikali 6. Tambah dia 1. Kenapa panik? Bacot kalian ngeri, tapi nggak sesuai. Cakap tak serupa buat. Di Aceh berapa orang yang dibantai? Ulama-ulama kita, anak muda kita, perempuan-perempuan yang diperkosa, ada kita. Udah syahid mereka, tempat mereka lebih layak daripada tempat kita. Udah selesai. Yang lain gimana? Persiapkan yang lain gitu. Oh jik, bacot lu gede. Bukti kagak ada. Udah ketembak, udah dibunuh. Kerep, hancurkan sehancur-hancurnya yang telah membantai. Sange. Enggak segampang itu jihad ya ikhwan. Apa yang kita bela? Siapa yang kita bela? Apakah benar-benar sesuai dengan ketentuan agama atau tidak? Bukan fatwa Rizik. Alah, ya Pak Rizik. Ya, tuhnya lampanya gede. Ini ada anak buah Rizik ini komen di sini ya. Kita baca ya. Ini ajaran Rizik mungkin. Abah le, bukan le bang, lagi. Itu dia bukan orang Aceh kayaknya. Abah le, capuk ma ke. Itu bukan le, lagi. Babah kau, mulut kau kayak puki mak kau gitu maksud dia. Gua terjemahin ya. Jadi mulut dia ini kayak bibir memek mamaknya kata dia. Itu didikan Rizik tuh. Makanya gua sebagai orang yang dididik oleh Rizik juga begitu mulut gua. Ada lontek saudara gitu. Memang bibir memek mak kau kayak gini, hitam gini. Tolong dong spill. Kali aja berminat gua. Tapi gua selama ini nggak berminat sama yang hitam-hitam pinggir kayak gini. Biarkan bibir gua hitam, yang penting memeknya pink. Gimana punya bibir punya mak kau kayak gini, hitam gini?
Spill dong. Ada-ada aja kau ini, bikin malu. Punya mamanya dibawa kemari. Ada di ikan bahar juga gitu. Mana si Kodrat? Komen Rat. Dia mau bilang kalau bibir TIJ ini seksi kayak memek punya emak dia hitam. Yuk. Parah murid Rizik. Itu diajarkan orang ngaku-ngaku cucu Nabi bertahun-tahun. Ya iyalah ulamanya aja teriak lonte di tempat maulid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini khusus video buat Anda yang tidak percaya dengan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk Imaduddin, saya khususkan buat Anda. Saya Sami menantang Anda dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, bawa umatmu yang banyak, tanggal dan hari apa dan jam berapa, tentukan di mana Anda mau ketemu dengan saya. Saya camkan baik-baik kepada Anda. Saya punya kakek dulu dianiaya, dibantai dengan orang-orang yang tidak benar. Saya sebagai cucunya, saya pengen dibantai, saya punya kematian. Anda, saya tantang dimanapun Anda berada. Sami Muhammad, camkan baik-baik itu. Bahasa saya, camkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu goloknya beli di all shop ya, buat souvenir ya. Nanti kalau main ke Aceh bawa goloknya biar gua kocok depan lu ya. Yang paling tajam lu bawa, gua kocok nanti depan lu. Gua kocok nanti itu golok lu. Lu pengen tahu ngocok golok seperti apa? Gua tunjukin ya. Mungkin lu pengen lihat TJ ngocok golok. Ini pelupa kelapa. Hah? Memang nggak tajam, goloknya nggak tajam. Sekali lagi, dool. Ya, nih nggak putus nih. Ini bukti nggak tajam. Nih, baju saya nggak ngumpan nih. Hah? Lagi. Ya? Jelas? Bentar. Kalau cuma ini buktinya, kebal lucu sekali. Mana bagian kocoknya ya? Oh, nggak ada di video ini. Paham nggak? Boleh praktekin teman-teman yang udah 18. Hah? Ya, insya Allah paham ya. Coba lihat nih orang gila nih. Nih, saya bagi tunjuk lagi nih. Kalian boleh praktekin. Ya, karena memang goloknya tumpul. Nih buktinya tumpul. Oh, ngumpan. Ya. Tuh dia tuh. Oh, tuh.
Dadak, kalau kayak gitu nggak usah lu pamer-pamerin. Nggak tajam golok lu sama gua. Hah? Nggak tajam golok lu sama gua. Lebih tajam lagi goblok lu. Goblok lu itu lebih berbahaya daripada golok lu. Goblok lu viralin, goblok lu pamerin, ngaku cucu Nabi, mencemarkan nasab mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketololan kalian. Hah? Goblok kagak usah dipamerin, begitu juga golok kagak perlu. Kalau memang punya nyali, lu tunjukkan lah, lu buktikan lah. Gaya selangit, mental lamit, mental budak. Kakek anak dibantai, kakek anak dibunuh. Terus masalahnya sama kita apa? Katanya punya datuk yang bisa menghidupkan orang mati. Lu suruh hidupin sama datuk ente. Suruh hidupin. Gimana ngidupinnya? Nyolokin pantatnya pakai terong. Gimana cara ngidupinnya? Ajarin dong. Lu tusuk pantatnya, lubang buritnya. Beb. Aduh, mau nantang Kiai Mat. Goblok nggak usah lu pamerin. Kita semua udah tahu kalian itu satu klan goblok semua. Menutupi kegoblokan dengan cara marah-marah. Satu kiai yang alim lebih mulia dari seluruh habaib yang ada di dunia ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Begitu ya ikhwan. Jangan ngancam-ngancam orang di medsos bawa golok. Itu terlalu goblok kita. Coba lihat FPI di Aceh, nggak berani satupun nunjukin kodok, golok, nunjukin AK. Padahal ngancam gua di belakang, awas lu, ntar gua bawa AK-47 ke rumah lu. Gua bilang silahkan bang, bawa aja, kalau nggak ada peluru nanti bilang sama gua biar gua kasih gitu. Contoh FPI Aceh itu luar biasa, gua salut sama FPI Aceh. Yang bosnya namanya Wahidin. Yang di Lok Sumawe sana namanya si Lempap, Muslim. Contoh dia. Kagak berani pun nyenggol TJ aja kagak berani. Apalagi nunjukin golok. FPI Aceh bisa dijadikan lokomotif perjuangan untuk FPI yang lain. FPI Aceh ini bisa dijadikan modal dan model untuk FPI daerah lain. Nggak berani sembarangan persekusi, nggak berani ngancam-ngancam pakai video bawa pedang dan belati. Ya, itu merupakan contoh buat FPI yang ada di Indonesia bagian lain. TIJ bebas keluar-keluar, nggak ada penekanan dari mereka. Gitu, itu harus dicontoh sebagai lokomotifnya perjuangan FPI. FPI Aceh sebagai modal dan model untuk bangsa ini. Contoh dia mingkem. Tapi ada dua kemungkinan. Yang pertama merencanakan di belakang layar, yang kedua biji pelernya sudah kagak ada. Kirim dong BKO, FPI BKO dari luar Aceh buat nyari TIJ. Ini diajak ngopi bukan berhenti, saking sopannya FPI di sini. Gue lihat anak-anak FPI nengkreng depan warung kopi, gue panggil, bukannya merapat malah kabur. Mungkin sopan ya, nggak mau dia minum dari TIJ. Padahal gue manggil ngajak ngopi, woi dek sini ngopi dulu. Ngegas dia. Mungkin lagi sibuk nyari sumbangan. Takut lihat gorila poso, nggak bisa jadi. Karena gue padahal nggak bawa orang, kalau jalan itu sendiri, kemana-mana sendiri, nggak bawa pengawal. Nggak bawa TJ kemana-mana, nggak bawa pengawal, emang nggak punya.
Bahkan gua pernah jadi pengawal orang dulu. Bukan pengawal Habib. 3 tahun lebih gua jadi pengawal. Saya camkan itu ya. Saya camkan. Biwir berem-berem cangkang tae. Cangkangnya tae, dibilang emas sama orang ini. Takut lambe ireng. Kalau ketemu langsung nggak ireng-ireng banget ya ikhwan. Cuman di kamera ireng gue lihat ya. Kalau asli tanya sama Alwi, lebih ireng bibir dia lagi, bibir si Alwi. Bibir si Alwi warnanya ungu, kayak warna terong. Kayak warna apa itu, jantung pisang. Gua pikir mereka kan merah-merah di video kan, merah-merah bibirnya, kulitnya putih-putih. Pas ketemu sama gua, lebih parah dari bibir gua. Padahal rokoknya sampurna gitu, ngerokoknya juga gini. Gua pikir bibir mereka merah gitu. Pas ketemu sama gua, lebih parah dari bibir gua. Entah pakai lipstick mereka kalau mau manggung, entah kameranya digini-gini kan ya kan. Aduh. Si Kumar Ereking hidungnya merah di sini, entah apa itu, apa tompel entah apa, nggak tahu gua. Di hidung dia waktu datang merah ini kayak hidung bandit di film kartun, kayak hidung badut. Entah dicipok sama bininya, gua kagak tahu juga. Nggak mungkin lah cipok di. Kenapa Mar? Hah? Gue pikir kan orang Yaman gitu kan, pas ketemu sama gue tinggi besar ya kan, gagah ya kan. Si Alwi udah pakai sendal yang tebal, masih tinggian gue. Padahal gue cuma pakai sendal jepit sama celana cingkrang. Kenapa celana cingkrang? Kan di dalam penjara nggak boleh pakai celana panjang ya ikhwan, nggak boleh kain sarung. Jadi di Aceh itu ada khususan untuk sholat kita diinginkan kain sarung. Habis itu nggak boleh. Jadi gue pakai celana cingkrang daripada tutut gue nampak, paha gue nampak, malu gue kagak biasa gitu ya. Digoreng Wahabi begini begitu. Kenapa? Itu di Aceh namanya luwet hamasai. Celana hambat anjing namanya. Kita mau manjat pohon, kita mau ke kebun, lebih enak yang cingkrang gitu, nggak kotor. Gitu ya ikhwan ya. Belum ada yang belum tahu mungkin fotonya ya, gue tunjukin. Mereka pikir foto ini bikin TIJ malu, padahal bangga gua. TIJ dilaporkan Habib, TIJ di penjara. Di Google. Nih foto TIJ nih. Ini samping ini Habib juga nih, pengacara Robitotul Alawiyah, gaya songong selangit. Tuh, keren kan gua? Tapi nggak merasa dikriminalisasi ya ikhwan. Yang bilang TJ belum pernah ketemu sama orang ini siapa nih? Buktinya nih, udah ketemu gua. Saking takutnya gua harus diborgol, padahal gua aman-aman aja. Dan jangan lupa, gua nggak pakai baju oranye dan nggak pakai baju biru. Kalau pelanggar UU ITE biasanya baju biru. Gua pakai baju hitam, tulisannya tahanan itu. Bahasa Inggrisnya gas. Tebak. Atau tahanan mungkin. Kalau dibaca dari kiri ke kanan. Seuk. Baca dari kiri ke kanan. Ya, gas ini tebak. Gua kasih clue buat kalian semua waktu itu. Coba tebak apa yang akan terjadi. Tuh, sendal si Alwi itu. Tambah dia 8 senti lagi. Coba lihat peci TJ. Peci ya kan. Sial sekali mereka nggak bisa pakein baju biru ke gua atau baju oranye.
Terus digoreng sama budak. TJ nangis di penjara. Mak bapak gua mati aja kagak nangis gua, apalagi cuma di penjara sama odong-odong. Gaya. Ini pengacara Robito nih, yang tolak pinggang nih. Gua heran, setiap ketemu sama gua, dia selalu suka pegangin pinggang gua. Gua agak risih. Cuman namanya biar cepat selesai masalah, gua bisa keluar ya kan. So tiap ketemu sama gua, pasti megangin pinggang gua. Pasti megangin pinggang. Gak percaya kan? Bentar gua cari fotonya ya. Ini marah dia kalau gua sepil ini. Suka kali megang pinggang gua, entah apa ada di pinggang gua tuh. Asal ketemu langsung meluk dia, megang pinggang. Kayak bini gua suka kali pegang pinggang gua juga. Bentar ya. Mau nyari dulu fotonya, mana fotonya? Ini biar panas mereka. Nggak nyangka mereka, gue keluar makin parah ngerocos. Ini rencana pun mau nyari delik lagi supaya TJ bisa di penjara. Gue nggak peduli lagi, udah pengalaman, salah sendiri ngasih pengalaman ke gue kemarin. Udah pengalaman gue sekarang. Dan perkara undang-undang ITE juga udah paham sekali sekarang. Dan waktu itu sebenarnya paham juga, tapi nggak terlalu ada perubahan kan. Mana ya? Ada foto sama dia itu, pengacara Robito itu. Mana ya? Susah nyarinya nih. Gua naruh di mana kemarin? Oh ini. Pokoknya kalau foto sama gua langsung kayak itu, pegang pinggang. Toh, bukti, data nih. Nih data nih. Nih lagi. Nih. Ini lagi. Ini ada polisi samping. Gua ini aja ya. Nih. Ini pengacara Robito, ikhwan, namanya Muhammad Faisal. Habib Faisal. Kenapa selalu foto sama gua? Ini lagi nih. Ini bukti ya. Orang semampai, semeter tidak sampai. Nih. Semua gitu ya mereka. Nah, ini nggak pegang pinggang, ini pegang bahu. Sor kali dia sama TJ ya kan. Begitu ketemu sama pertama kali apa dibilang? Ente gagah juga ya. Kayak si Arya. Tampan juga ya kalau si Arya ya. Kalau ini ente gagah juga ya. Masya Allah. Aturannya ente jangan nyerang habaib, nyerang musuh-musuh habaib kata dia. Waduh ya ampun. Yang sama Alwi, sama Kumar ada, cuman bentar ya, gue cari dulu di Google ada kayaknya sama Kumar. Sekian banyak foto dia moto gue, dia nyari yang gue lagi merem gini, biar kelihatan gue sedih gitu ya. Mana nih foto sama Kumar? Oh nggak ada di sini di Google ya. Sama Alwi yang ada, sama pengacara Robito nih. Ini 2 tahun yang lalu guys, sebelum muncul Kiai Imad, gua udah bilang mereka Habib palsu, cucu Nabi palsu, gua gak percaya mereka cucu Nabi gitu. Gua di penjara. Kemudian minta data. Nah sekarang udah keluar datanya. Malah mereka yang gak ada data sekarang kan. Nih, gagah tidak? Jatuh nggak bahu gua? Enggak lah. Ini posisi gua tersangka nih.
Poisol itu kan yang membersihkan WC, itu Websol bang. Nggak ada, cipok-cipokan nggak ada gua. Cium tangan juga nggak ada gua. Tanyalah sama Alwi, kalau ada pasti dipoto. Nggak ada sekalipun gua cium tangan mereka ketemu. Ya, di sini kayak gua kayak bos Habaib kan, kayak bosnya Habaib, gua dikawal sama dua Habib. Perasaan gua kayak gitu, kayak bos gitu. Tuh. Gak ada kesannya gua kayak tahanan gitu ya kan. Coba lihat, kegagahan gua itu nggak hilang, nggak pudar gitu. Coba lihat, gagahnya TIJ nggak pudar. Coba gagah nggak? Ini jujur. Kalau nggak bilang nggak, kalau iya bilang iya. Padahal gue pakai sandal jepit, tangan keborgol, baju tahanan, tulisannya GES. Coba kalian lihat, saya nggak muji diri, saya nggak mau dipuji-puji ya. Sekalian aja. Nih, sandal jepit, mereka udah sandal mahal, sepatu mahal, jaket lagi, bawa tas sampai alama, Amboy, coba tengok TJ, dikawal sama orang Habib. Dua orang tuh, yang satu Habib Faisal, yang satu Habib Alwi Al-Attos, Habib asli Alwi Al-Attos. Nah, coba lihat, gagah nggak? Memang foto ini udah lama aku targetkan, suatu saat akan kujadikan bahan nih untuk ngolokin mereka. Gagah mana sama si Bahar waktu di penjara? Yang dibotakin nangis, katanya tangannya karena motong kambing, bukan karena dianiaya di penjara. Pahamlah kita Bahar, nggak berani lu ngomong dianiaya kan, nggak berani lu ngomong dipres kan di dalam penjara, takut, terus bilang pemberani kata budak mereka. Masa gua yang tahanan, yang mirip tahanan mereka, coba lihat pengacaranya lagi nih, mirip tahanan nih, bukan gua yang mirip tahanan di sini. Mereka mau pukul mental, tapi nggak bisa pukul mental TIJ. Pas disuruh acting lah, baru mantap gua buat video tuh. Ntar gua tunjukin lagi nih. Nggak ada tanda-tanda ngedown, ngedrop gua mental gua. Seribu 1082 sudah ada. Melempem kata mereka, TJ melempem. Coba kalau mereka di penjara kayak gitu, ya Rob, kita dizulimi, sudah ada. Padahal gua dikriminalisasi, dilaporin kepemilikan senjata api terindikasi. Dari rumah dibawa ke Polres, dari Polres di situ gimana? Nggak ada senjata api kan? Gue bilang, mana ada kita senjata api? Gue bilang gitu. Iya, laporannya ada senjata api. Kalau memang apa bang, lapor balik aja gitu. Bagaimana bisa? Ada foto-foto, kan nggak ngancam orang foto itu. Lagian pun foto kapan itu kan? Nggak ada ngaruh kecuali ngancam orang gua. Senjata api kayak FPI dulu. Bawa pedang, ngancam-ngancam orang. Itu bahaya. Nah, kayak si bocah ini pun kalau misalnya kayak Imat mau itu kena tuh ngancam pakai golok tuh. Makanya dihapus di TikTok. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh ngancam-ngancam orang. Nah, kalau mau lanjut kalau memang pemberani ya kan. Diam-diam aja gitu. Iya, giliran mati nyalahin polisi, koar-koar, orang perang, siap mati, siap hancur. Itu orang licik ya ikhwan. Kayak Zionis. Zionis mukulin bocil, bunuh perempuan. Ketika dibalas oleh pejuang Hamas, merasa paling terzolimi. Paling terzolimi.
Itulah Habib. Gayanya kayak Zionis. Nggak pernah salah. Boro-boro kalian untuk melihat Habib minta maaf, mengaku salah aja nggak mau. Boro-boro minta maaf. Nggak akan ketemu kalian Habib minta maaf. Nggak. Cara mereka gimana triknya? Triknya kalau yang muda bikin salah, yang minta maaf seolah-olah yang tua. Padahal di backup. Udah, ente nggak usah minta maaf, aneh aja yang akan minta maaf. Itu udah paham sekali saya. Nanti suruh yang nggak ngaruh, suruh bikin apa kesalahan, nanti yang salah, oh itu bukan kami. Itu anak-anak kami, biasalah, bandel. Udah paham kita. Jadi nggak ngaruh kita. Dedengkotnya nggak kena. Itu orang licik tuh. Coba demo garang ya kan. Lempar sana, lempar sini. Giliran diserbu dengan gas air mata, dengan water cannon. Water cannon bukan fire cannon ya. Dengan meriam air. Seolah-olah pas kita dengar di TV waktu itu ya, seolah-olah mereka digempur dengan jet tempur, digempur dengan basoka, padahal cuman air. Kita nonton konser aja disiram dengan water cannon. Enggak pernah komplain. Ada nggak kalian nonton konser disiram, kadang-kadang lagi panas kan disiram pakai water cannon. Ini gaya jihad. Begitu disiram dengan air, seolah-olah paling terzalimi di Asia Tenggara. Ya Rob, hancurkan sehancur-hancurnya. Kami dizolimi, saudara. Kami dizolimi, kami dibunuh, kami dibantai, saudara. Itu orang-orang licik, ngetok kepala orang suka, giliran dibalas, merasa paling terzolimi. Jitak kepala orang, tas, tantang petenteng, paling pemberani. Dibalas, kita dizolimi, saudara. Itu mental Zionis Yahudi. Biar kalian bisa bedakan yang mana orang bener, yang mana orang gak bener. Kalau orang bener itu mau dipukul, mau dihancurin, slow aja deh. Resiko. Sok jagoan. Kita dengar kokok ayam, pas kita datang bebek. Pikir ayam jago kan? Pas kita datangi, pek. Rupanya bebek, ikhwan. Sakit ya? Sakit. Coba kalian nih untuk budak-budak nih biar sadar. Coba cek video mereka, ajakan mereka setelah kejadian seperti apa. Cakap tak serupa buat. Makanya hilang respect kita. Respect kita hilang total. Nggak ada pejuang seperti itu. Ngakunya jenderal umat Islam, berarti dia mengomandoi seluruh umat Islam. Kemudian ngakunya imamul ummah, imam besar umat Islam katanya. Ya. Apa nih abang nih? Abang ini dari mana dapat bahasa Aceh ini? Orang Aceh bukan? Kodrat, nggak mungkin orang Aceh kodrat namanya. Si Gampuko kah? Laki-laki Puki kau. Sama seperti bapak kau, si Johar Lempap. Oh iya, samalah kayak bapakku. Masa gua harus sama dengan bapak orang lain? Kalau kau gimana? Bapakmu banyak. Sulit ditebak ya. Bapakku satu. Namanya Johar. Kalau bapakmu gimana? Banyak. Ada 6. Nggak tahu ngikut siapa gitu. Bapakku ada 6. Rupa-rupa wajahnya hitam legam kelabu, coklat putih dan ungu. Itu bapak kau. Banyak bapak kau. Si Johar pencuri. Oh bukan. Si Johar itu sering mukulin pencuri dulu. Wah, Johar itu parah bapak gua tuh.
Bapak gua dulu kuliahnya di Banda Aceh, di apa itu, di Unsiah ya. Gua curhat dikit. Kalau ada bapak gua di Lampuh U itu, di daerah Darussalam, nggak ada maling kalau ada bapak gua. Bapak gua dulu sewa rumah di situ, ngekos lah, kuliah. Itu kalau ada bapak gua di Lampuh U itu nggak ada maling, nggak ada yang berani. Bapak gua, ini sejarah sedikit curhat gua. Itulah serem bapak gua. Badannya 2 kali badan gua bapak gua, tingginya tinggi lagi daripada gua. 180 lebih bapak gua tingginya. Serem banget. Jangankan maling, gua aja agak ngeri sama bapak gua. Ketahuan gua nanam ganja di kamar mandi. Kamar mandi baru dibikin tuh, belum jadi. Gua taruh ganja di atasnya, gua nanam waktu itu masih kecil, gua masih bocil. Digantung gua kepala ke bawah. Habis itu disebat pakai tali pinggang. Tali pinggangnya Marlboro, Levi's. Segini. Kepala tali pinggangnya itu segini. Dari kuningan tuh. Ada gambar pacuan kuda. Habis badan gua nih kena. Tuh bapak gua. Habis main-main gua dikasih motor-motor mainan sama temen gua bawa pulang ke rumah. Gua diselidiki, udah kayak tahanan. Dari mana kau dapatkan mainan ini? Dikasih kawan. Kawan mana yang ngasih? Oh ya udah, sampai tes terakhir. Nih gua panasin minyak. Kalau ente bohong, kalau kamu bohong, celupin tangan kemari panas. Kalau ente nggak bohong, jujur. Ente celupin kemari, dingin katanya. Pas gua mau celupin karena gua jujur, jangan katanya. Udah, percaya gua. Itu cara bapak gua itu. Emang seperti bapak kau. Keturunan Lamit, keturunan penjajah, keturunan Sonogronyo. Ya, Pak Kodrat. Jangan gitu, nanti gua jadi curhat. Temen malah kagum nanti sama gua pas gua ceritakan bapak gua. Bangga gue sama bapak gue. Bangga. Gue pernah duel juga sama bapak gue. Gue duel. Waktu itu bapak gue poligami. Ada suntik, jarum suntik. Padahal mama gue nggak marah. Disuntik sama orang, mama gue tiba-tiba marah. Bapak gue pas poligami waktu itu. Duel kita. Pas gue duel, gue bilang, coba tusuk. Kalau berani, dikeluarin rincong. Dia selalu kemana-mana bawa rincong tuh, bapak gue. Dikeluarin, gue pikir nggak berani ditusuk. Rupanya untung gue sempat geser. Kalau nggak keluar itu isi perutku kawan. Itu bapak gue, nggak bisa kita bilang, coba tusuk. Dia nggak peduli siapa depan dia, langsung ditusuk. Sob gue geser. Mau gue tabok muka dia kan, baru ingat gue. Astagfirullahaladzim, bapak diteriaki nama om gue. Itu bapak kau katanya, bukan musuh kau. Lebih baik kabur gue. Seminggu baru pulang gua. Kodrat. Mamaku bulu vaginanya pirang. Masya Allah, jangan gitu bang. Nggak boleh kita gitu. Walaupun pirang bulu kemaluan makmu, janganlah ceritakan sama kita bang. Ini sok-sok Aceh, nggak ada orang Aceh kayak gitu bang. Masa bulu jembut makmu kau ceritakan di publik? Nggak boleh. Jangankan bulu jembut mak kita, bulu jembut itu tetangga kita nggak boleh di publik bang. Astagfirullahaladzim, terbuat dari apa kamu nak? Nggak boleh itu ya, jangan tiru-tiru orang-orang itu. Ikut TIJ, ikut Habib ya kayak gitu. Jembut mak kau pun kau bahas di publik. Astagfirullahaladzim, ini yang dari Aceh mana? Itu ya kan, bulu puki makku pirang katanya. Astagfirullahaladzim, jadi berminat gua. Sampaikan salam buat ibu ya. Tolong, Dak. Ini gua baca sekali lagi nih ya. Bulu puki makku pirang katanya. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Nggak malu kamu Kodrat? Sama nggak sama warna rambut si Bahar? Cocoklah kau itu. Ya Allah, Kodrat. Jangan.
Jangan gitu, itu aib mak kita. Masa kamu sempat lihat gitu, gimana gitu? Waktu kamu lahir mungkin sempat masuk ke hidung kamu, bersin nggak? Hah? Nggak boleh gitu, itu aib mak kita, ya. Itu hidangan untuk bapak-bapakmu. Kan kau punya banyak bapak, nggak mungkin lah aku sebutkan bapak-bapak lah. Kodrat. Saya nggak akan blokir, rencana mau saya blokir, tapi untuk channel ini nggak usah ya, biar rame. Kamu bukan orang Aceh nggak berani seperti itu, mempermalukan Aceh kayak gitu. Jangan ya, jangan ngaku-ngaku, tunjukkan aja kamu dari daerah mana. Petamburan misalnya, sebut bawa Aceh kayak gitu. Masa jemput mak kau pamerkan di sini. Bentar, gue baca sekali lagi nih dia ya. Haha, bulu puki makku seperti rambut si Bahar katanya. Udah, cukup. Saya pikir ini budak. Ternyata bukan budak nih, bukan. Jangan dibully teman-teman, dia lagi ngerosting si Bahar. Dia mau nyamain jemput mak dia dengan rambut si Bahar. Udah. Untung gua nggak sempat blokir barusan ya. Nggak boleh seperti itu bang. Nggak usah bawa makmu. Kasihan. Sebenci apapun kamu sama makmu, karena mungkin kamu punya banyak bapak, jangan dendam sama makmu. Sebejat apapun makmu, itulah makmu. Ya nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh. Gua sengaja bacain. Dari tadi nggak aku bacain, ditulis terus di spam ya kan. Itu anak dia tuh. Kodrat. Yang kedua dia tuh. Puko medrat ya. Namanya aja kodrat. Puki yang ada dratnya. Dah bertelur dah semua. Kodrat, puko medrat. Dia ada 4 ekor. Gawat hat lah gawat dunia. Orang pegah orangnya ni. Adik dia ni ada. Ya Pace Aceh droi. Leso purno bahasa Aceh ketiga bekung kan. Yalah, adik dia ni. Atrama ya pegah kena. Get hal lucu tu. Aduh ya Allah. Adik dia ni lagi 4 ekor. Makan kita bang, silahkan. Saya sudah tadi. Pandai masuk sendiri. Murid Habib. Memang murid Habib luar biasa. Jadi kita begini ya ikhwan. Kalau misalnya ada budak di sini jangan kalian bully biar betah. TIJ krisis budak sekarang berkalian tahu. Nggak ada budak yang komen-komen di kolom komentar TIJ udah jarang banget. Ya? Udah jarang banget. Ntar kita serang bawa golok. Takut kita, ya kan? Udah ngomong begini, ngomong begitu, kita hantam dia bawa golok. Sama TIJ nggak berani bawa golok, bawa polisi. Pandai masuk sendiri tu petang-petang. Polisi dibawa pagi-pagi, gua dibangunin sama polisi. Mau senjata lengkap atas muka gua. Bikin macam teroris gua. Parah mereka. Habis itu buat framingan. TIJ kalau nggak ditangkap dulu nggak bisa ketemu. Pret. Si Sodik ketemu sama gua sebelum gua ditangkap itu kan ada. Gua ketemu. Gua datang langsung ketemu sama dia. Di tengah kerumunan pasukan keputihan FPI, intelijen FPI, badan anti teror FPI, semua ada di situ. Gua sendiri. Yang nemenin gua pun orang FPI. Masih ingat kalian? Masih lah. Ketua Badan Anti Teror Aceh. Ketua FPI Abu Gondrong waktu itu. Dia yang nemenin gua. Cuman dia udah ngambek sama gua. Chat gua nggak mau dibalas. Sedih gua lihat dia ya kan. Gua di penjara, dia besuk, dia bawa rokok. FPI, pecinta Habib, garis keras. Sekarang chat gua nggak dibalas, ngambek dia. Gara-gara Habibana gua roasting. Tengok 2 ekor kerja ada situ.
senyap. Habis itu foto paman gua ditempelin bareng sama foto Habib. Dia ngidolain paman gua. Iya, paman gua diidolain sama dia. Di situ di foto itu ada si Hanif, ada si Rijik, entah beberapa orang lagi di situ dalam baleho itu. Paman gua megang AK begini di samping dia. Sangat mengidolakan paman gua. Kalau paman gua itu masih hidup, ditempeleng kalian semua. Ya, ya. Mana tuh yang nunjukin golok? Di bahannya saja, Bro. Ya Rob, ini 20.000 lagi disawer. Jangan bang, jangan kayak gitu. Saya merasa senang sekali kalau digitukan. Jangan bang ya, tapi terima kasih lah. Maksudnya kalau saya disawer gitu, kasihan nanti Habib kan, pada ngamuk-ngamuk. Sawer saya dong, ngapain sawer TIJ Dajjal itu? Wah. Jangan disawer. 500.000 lagi dong kayak kemarin. Rezeki anak yatim piatu. Nah, nanti sumbangan ini akan saya serahkan kepada anak yatim piatu. Kebetulan saya sendiri sudah tidak punya bapak, sudah tidak punya ibu. Saya yatim piatu. Sudah ada 22.000. Apa ini kau kasih buat mak kau uang itu? Mak gua sampai sekarang masih ada gaji pensiunnya. Walaupun udah meninggal, gajinya masih jalan terus. Buat adik gua yang kecil. Sekarang mak gua nggak butuh duit, kecuali Habib. Habib mati pun butuh duit. Mak gua udah mati nggak butuh duit lagi. Habib butuh. Kalau nggak butuh Habib, nggak butuh duit Habib, nggak mungkin banyak makam palsu batas nama Habib. Karena udah mati pun masih butuh duit. Wah, udah mau di take down nih pendukung-pendukung Kiai Mat. Ya Allah, ini apa ini? Dolar Singapura ya bang? Ya Rob, Bang Sarul, apa nih? Bang Sarul MC Channel. Waduh bang, jangan sawer, jangan tunggu lagi. Ya ampun, ini lagi hamba Allah 50.000. Jangan, gua bukan Aldo, gua bukan Habib, nggak usah disawer. Ya, super thank you nggak apa-apa. Nggak usah ribet ngasih apa ini di sini. Ngasih apa ini? Ngasih link apa? Link nomor rekening, running tag. Nggak usah, pakai otak makanya Bib. Nggak terkesan kita minta-minta ya kan? Live kita sampai malam. Nggak sanggup, gua lagi sakit nih, lagi demam gua. Cuman gua nggak bisa tidur kalau lagi sakit. Bawaannya pingin dijepit Teh Yuli terus kalau tidur. Jangan sawer, jangan tunggu lagi. 250.000, alhamdulillah ya ikhwan. Jangan lihat nominalnya, lihat keikhlasannya dari orang ini. Ini bukan untuk masuk surga ya. Terima kasih lagi Bang Ismanto aja. Bang Ismanto aja ada 1 juta nih. Aduh, 1 juta disawer sama Bang Ismanto nih. Ya. Saya tahu bahwa itu adalah bentuk cinta Anda yang 1 juta itu untuk saya, ya. Walaupun nggak ada nominalnya. Mantap Bang Ismanto. Terima kasih banyak. Yang lain tulis yang lain biar panas mereka lihat angka. Tulis. Berapa mau nyumbang kalian? Tulis. Nggak usah kirim duit, tulis saja. Aduh, ini parah nolnya banyak sekali. Siapa ini nolnya? Rio Yulanda. Aduh, ini kebanyakan nol. Waduh. Tulis kalau juta-juta, ini 2 juta, 10 juta. Terima kasih. Ya, siapa nih 10 juta? Sophie Atun. Bocah. Ini 2M. Aduh.
Waduh. Lanjut. Tulis. Berapa lagi nih? 10 triliun. Thank you. Nyata nih sahabat TIJ. 400.000, 15 juta, 600 juta. Ini Pak RT banyak kali nolnya. Tulis. Nggak apa-apa, tulis. Biar pada kelepek-kelepek lawan tuh. 1M, ber. Oke, siap. Makasih. Aduh, saya terharu ya, ikhwan. 212T. Waduh. 1000. Oke. Ya Rob, Masya Allah. Aduh, 100 juta. 7 juta. 10 juta. Masya Allah, sawerannya ngeri sahabat TJ, kaya semua. Aduh, jangan sampai jual sempak, jual jigong ya, buat nyumbang TJ, jangan. 50M. Ampun, 70 juta. Habib ini 70 juta nih nyumbang. Tuh si Kodrat cuman sakit hati dia lihat, sakit hati dia. 7 triliun ya. Aduh. Udah cukup untuk hari ini. Saya nggak tahu mau belanjakan kemana. Takut nanti pertanggungjawabannya besar juga nanti. Saya nggak mau nanti nggak bisa tanggung jawab, banyak sekali duit. Udah cukup. Stop. Penggalangan donasi ditutup ya ikhwan. 7 juta umat nggak usah. Nanti kasih makan lagi. Beda dengan orang itu ngaku-ngaku umat nyari makan sendiri. Kalau kita nampung umat, kita yang ngasih makan. Mereka kan suruh nyari makan sendiri, bahkan nyari makan buat dirinya. Udah cukup. Keran donasinya ditutup ya ikhwan. Cukup. Sudah memadai. 1 kilo beras. Nggak usah. Beras di rumah aja masih banyak tuh. Padi masih banyak dalam lumbung. 1 kilo gula. Makasih ya ikhwan. Udah. Waduh. 60 juta. Cukup. Cukup ya ikhwan. Itu akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Itu dana ini akan saya bagi-bagi di dalam mimpi nanti kepada Habib ya. Mana tahu nanti pas tidur ketemu Mafagi Mukaddam, gue kasih Mafagi Mukaddam sebagian dari ini. Pas tidur nanti ketemu sama si Bahar dalam mimpi, gue kasih. Datuk mereka ketemu dalam mimpi gue nanti, yang nggak tidur-tidur, gue kasih nanti ya. Ikhlas nggak kalian? Sumbangan kalian nanti kita kasih ke Habib yang ketemu dalam mimpi. 50 kebo. Susah juga bang kalau kebo, dinominalkan aja bang. Diuangkan aja. Karena bawa dalam mimpi susah nanti. Berkah, Masya Allah berkah. Nanti kita bagi-bagi dalam mimpi. Bagi ke si Bahar, bagi Rizik. Daripada kowar-kowar jualan Palestina. Apa ini? 1000 ekor. Apa? Satu orang tamu disediakan 1000 ekor kambing. Ya dalam mimpi nanti Bang Muhammad Ridho. Ya saya akan potong kambing nanti dalam mimpi ya. Beruntung kalian yang bisa hadir di dalam majelis mimpi saya. Nanti kita makan di sana dalam mimpi. Tuh banyak kali gepokan lagi abang ini. 50.000. Ini nggak di mimpi ini nyata nih. Dunia fakta ini. Kata si Bahar. Hamba Allah, terima kasih hamba Allah ya. Mudah-mudahan ini yang pertama dan bukan yang terakhir Anda sawer ya. Jangan, pokoknya saya nggak mau, nggak enak saya terima saweran. Ya, jangan sampai lupa. Kalau enggak gimana TIJ ya kan? Hidup dengan saweran. Apalagi kita tinggal di kota bang. TIJ ini tinggal di kota yang padat penduduk. Kalau nggak ngaku-ngaku mulia, nggak ngaku-ngaku cucu Nabi, nggak demo mau makan apa saya? Sawah kagak ada. Kebun kagak ada. Mau jualan udah nggak zaman. Itu sebelum 98 datuk-datuk kami, bapak-bapak kami jualan obat, jualan minyak. Nah, sekarang nggak ada lahan, mau gimana? Terpaksa nyari budak, nyari sumbangan kayak gini. Itu saya bang. Suka-suka gua bang. Ya iya makanya saya bilang suka saya, bukan cuma abang kalau sawer ada saya. Sulit sekarang, sulit. Apalagi hidup saya di Jakarta gitu. Kalau nggak bikin gebrakan, nggak bikin isu, nggak makan saya. Untung ada daerah-daerah
yang perang, ada daerah-daerah yang bencana alam. Dari situ saya mendapatkan sumber penghasilan untuk makan sambil jualan agama. Jualan nama Nabi, ngaku sebagai cucu Nabi, itu saya. Saya itu. Malam jualan buku sampai pagi, isi bukunya Sontoloyo semua. Gua udah beli satu, gua baca semua Sontoloyo khayalan. Jualan buku dari hasil pansos terhadap pemerintah. Di situ buat buku, suka hati nulis. Laku, apalagi yang beli budak. Itu saya itu, bukan orang lain ya. Saya itu. Apalagi tagihan banyak sekarang karena kan udah jadi OKB saya, orang kaya baru. Saya sewa rumahnya yang harganya mahal lumayan. Kan ini the power of penampilan gitu ya, untuk menunjang supaya yakin para budak. Mobil mewah, saya itu. Padahal datuk saya kaya sekali, datuk saya. Datuk saya dulu datang dari Hadrul Maut, dari Tarim ke Indonesia ini, mereka bawa harta. Bawa harta kaya. Walaupun waktu itu dalam sejarah dicatat mereka adalah pendatang. Pendatang dari Yaman untuk apa? Sebagai TKA, tenaga kerja Arab. Bahkan mereka datang itu bukan lewat Aceh. Yang lewat Aceh itu para ulama dulu, para penyebar agama Islam lewat Aceh. Kalau yang Habib ini, yang saya ini yang dari keturunan Yaman itu lewat Singapura. Setelah ditemukan terusan Swiss. Jadi kalau misalnya ada Habib ngomong, "Oh Kak Datuk kami datang dulu untuk nyebar Islam." Itu udah tahun berapa Habib datang lewat Singapura? Dulu pelabuhannya di Aceh satu-satunya. Kalau untuk pendatang dari Arab makanya disebut Serambi Mekah. Jadi lewat jalur sutra, pendatang dari Arab itu langsung ke Aceh, baru masuk ke wilayah lain. Karena cuma satu-satunya itu pelabuhan waktu itu di Aceh. Sebelum kerajaan Aceh masih ada kerajaan-kerajaan dulu, Darud Dunia, apalagi banyak itu, Lamuri. Ya, 200 juta. Takbir, saudara. Kalau yang 1000, lemah. Kamu ngeledek ya. Kalau ada yang nyumbang 1000, padahal ikhlas, ngeledek ya. Kalaupun 100 juta, kalaupun ngeledek, Masya Allah antum itu dapat surga VVIP. Sudah menyenangkan hati cucu Rasulullah. Sudah membahagiakan hati cucu Rasulullah. Surga VVIP untuk antum. Lebih daripada berperang di medan jihad. Antum dapat pahala syahid. Apa itu syahid? Mati tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab ya ikhwan. Padahal antum cuma ngasih makan untuk Habib. Padahal antum cuma beliin susu buat anak Habib. Padahal antum cuma menjadi muhibbin Habib. Antum langsung dapat surga. Nggak perlu ibadah. Capek-capek, cukup cinta kepada Habib. Ada orang alim ya ikhwan, tapi tidak cinta terhadap Habib. Aroma bau surga pun tidak akan dia dapatkan. Walau kana aliman. Walaupun dia alim, dia tidak akan dapat bau surga kalau benci terhadap Rijik, benci terhadap Bahar. Nggak dapat ya ikhwan, karena surganya ditempa oleh Datuk si Rijik, oleh Datuk si Bahar. Mak dia yang bikin, bapak dia yang bikin. Ya, Datuk dia yang bikin surga. Makanya nggak masuk surga kalau nggak cinta sama mereka. Surga buatan mak bapak mereka. Begitu ya ikhwan. Jadi kalau antum pingin surga buatan Datuk si Rijik, Datuk si Bahar, udah cintailah mereka. Kalau kita ingin surganya dari Allah, surganya Allah, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Serta tambahkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ingin surga milik Allah, kalau ingin surga milik Habib, ikuti arahan Habib. Gua kagak mau, dikasih pun kagak mau. TJ nih ada surga nih dari Habib. Sebesar ini, nggak mau gua. Nanti harus kita balikkan perawannya.
Mumpung perawan. Hababah maksudnya, nggak boleh nih laki-laki ahwal menikahi hababah. Ya kan? Nanti kalau nikahi hababah kita jatuh seperti zina. Gua nggak mau pun. Apalagi hitam pinggir rata-rata, nggak mau gua. Gua maunya yang pink. Nggak pink, uang kembali. Udah nggak perawan kita nikahi, nanti dituntut kita disuruh kembalikan perawan. Kalau enggak, seumur hidup kita sampai yaumil qiyamah enggak akan diterima ibadah kita, kata Habib. Jika engkau berani su'ul adab kepada syarifah di kalangan Ba'alawi, jikalau engkau berani menikahi syarifah Ba'alawi, jikalau engkau berani menikahi hababah, maka niscaya engkau tidak akan diterima amalanmu sampai hari kiamat, kata mereka. Itu agama mereka sadis. Agama kita gimana? Diharamkan zina, diberikan pahala untuk yang menikah, dihalalkan pernikahan dan diberikan pahala. Apa ini? TIJ ini dibikin waktu mamanya lagi mens. Di dalam teori kesehatan, Bang, reproduksi itu tidak bisa terjadi kehamilan pada saat sedang menstruasi, Bang. Kecuali abang mungkin dilahirkan lewat lubang belakang. Bisa jadi. Karena kebalik-balik kalian. Yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Bukan lubang depan yang diseruput, lubang belakang yang disodor. Itu kalian. Ada dalilnya. Yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Baca kitab kebalik wajar. Gitu, Bang. Mak kalian lagi berak, keluarlah. Toa. Lega rasanya. Kenapa? Berak keluar anak, makanya nangisnya toa. Besarnya megang toa. Kalau kita nangis gimana waktu kecil? Kalau mereka toa. Kebalik. Yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Mau bukti? Si Bahar dalam ceramahnya mengatakan bahwa orang-orang yang mengingkari nasab keturunan Rasulullah, dia dipastikan 1. munafik, 2. anak haram, 3. anak yang orang tuanya bersetubuh saat sedang haid. Yang mengingkari nasab Oli Songo siapa? Bahar. Jadi nggak perlu ente tanya lagi bapaknya, ya, nggak perlu ente tanya lagi bapaknya siapa. Toa. 1 toa. Udah paham? Paham. Keturunan Rasulullah tidak akan makam Nabi. Siapa yang selama ini kowar-kowar suruh congkel makam Nabi untuk mencari sampel DNA? Siapa? Sampel DNA Nabi tersedia, ya ikhwan. Nggak perlu harus congkel makam Nabi. Siapa yang suruh congkel makam Nabi kemarin? Kenapa nggak dibilang penistaan terhadap Nabi? Toa. Lahir lewat lubang pantat. Ngaku mulia. Kau pungo ke hati je. Memang ilmu pungo dari bawaan Bang Kodrat. Anak orang mupo tu orang pungo. Ya. Anak orang bergelar, cucu orang gila. Itulah saya. Kenapa? Komplain. Aduh. Di Pariaman, oi baralek gadang, tiba saatnya jadi pecundang. Habib pecundang, oi nggak laku lagi tawet.
Ngedawir sana, oi ngedawir sini, towet. Hingga saatnya rungkat semua. Yo, udah Rino. Udah Rino, yo. Yo, beli woi, beli yo. Toa satu toa. Ambinan elo jadi budayo. Sadanan buro, oi lempar keluar. Nasabnya rungkat, oi nasabnya rungkat toet. Tak punya bukti, oi ngakunya cucu telolet. Hingga saatnya kiamat muncul, hancurlah dia, oi hancurlah dia, toet. Selama ini dia lakuin yang suko-suko, oi. Hancurlah dia, hoi hancur mereka, toet. Gara-gara TIJ, kodok pun ikut manjat pohon. Naam. Malam begadang, oi ndak bisa tidur. Hasil ngelindur, oi jadinya ngawur, tawet. Ujung cerita rungkat semua. Salam buat Ranah Minang semuanya. Saya bolak-balik lagu dinding badinding sedikit ya. Mimpi basah bang. Lap pakai tisu. Selama ini, oi kalian bangga tomet. Merasa diri, oi sebagai cucu Nabi. Rungkatlah kini, oi nasab kalian tomet. Hingga saatnya kalian hancur tomet. Di Pariaman, oi barale gadang. Itu lagu favorit Ambo itu, udah Rino. Ambo suka lagu itu. Onde mande. Pingin muntah lihat beruk. Gimana mau muntah kau lihat beruk, sedangkan foto beruk kau tempelkan di rumah kau. Baliho beruk ada di kampung kau. Bagaimana kami bisa percaya? Kau sekalian ada gambar beruknya. Beruk pirang. Apa yang membuatku harus percaya dengan pernyataanmu beruk? Beruk. Penyembah beruk. Di dalam tubuh kami mengalir darah beruk. Kalian ngaku-ngaku pribumi, sedangkan kami adalah primata.